Halo guys, kembali lagi bersama saya Alex di channel R dan A. Di video pertama ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Rumah Darah, yaitu salah satu film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2010 yang diperankan oleh Sarefa Danis dan Julia Estelle sebagai peran utamanya serta disutradarai oleh Mo Brother. Film ini menceritakan tentang keluarga psikopat sekaligus penjual organ manusia yang mana seorang ibu psikopat mendidik anak-anaknya untuk menjadi psikopat handal. Tanpa memperbanyak spoiler di awal, mari kita mulai ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan siaran televisi hitam putih yang berisi 3 orang anak kecil yang dididik dan dibesarkan menjadi seorang psikopat. Film ini mengisahkan 6 orang anak muda, yaitu Ladya, Aji, Astrid, Jimmy, Alam, dan juga si botak Eko. Ladya dan teman-temannya berniat akan pergi ke bandara yang ada di Jakarta untuk mengantarkan Aji dan Astrid yang akan pergi ke Sydney, Australia. Namun pada saat akan berangkat, tiba-tiba hujan turun deras dan di saat mobil sudah melaju, tiba-tiba ada seorang wanita menghampiri dan menahan mobil mereka yang sedang melaju. Jimmy pun yang pada saat itu sedang menyetir terkejut dan mengerem mobilnya secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka yaitu si botak Eko keluar mengenakan payung menghampiri wanita tersebut. Eko menanyakan pada wanita tersebut mengapa ada di jalan sendirian dalam keadaan bingung dan hujan deras. Kok? Ngapain sih tuh anak? Wanita tersebut mengutarakan bahwa dirinya telah dirampok dan ingin meminta tumpangan untuk pulang ke rumahnya. Si botak pun menghampiri teman-temannya yang ada di dalam mobil untuk memberitahu keadaan wanita tersebut. Si botak pun meminta agar wanita tersebut ikut ke mobil. Astrid pun menanyakan kepada si botak Eko mengenai arah pulang wanita tersebut kemana. Akan tetapi Eko belum menanyakannya karena wanita tersebut terlihat kebingungan. Wanita yang mengaku telah dirampok tersebut menghampiri si botak yang sedang berdiskusi dengan teman-temannya. Jimmy pun mengusulkan untuk memanggilkan taksi online untuk wanita tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Astrid yang dalam keadaan sedang hamil tua merasa iba akan wanita tersebut. Mbak, kita bisa panggilin taksi aja sih, Mbak? Gak apa-apa, kasihan sendirian, perempuan kamu tega. Tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk perangkap wanita itu dan malam itu merupakan malam yang akan mengerikan bagi mereka semua. Di perjalanan, Astrid menanyakan nama wanita tersebut. Wanita tersebut menyebutkan namanya yaitu Maya. Di perjalanan menuju ke rumahnya yang gelap dan melewati jalan yang tidak banyak pemukiman, Jimmy menanyakan pada Maya, apakah jalan menuju ke rumahnya ini benar atau tidak karena merasa sepi sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian sampai di sebuah rumah yang sepi dan Maya berkata bahwa sudah sampai di rumahnya. Sesampainya di halaman rumah, dalam keadaan masih di dalam mobil, Maya menanyakan kepada semuanya apakah mau turun sebentar atau tidak. Dan Aji pun menjawab tidak usah. Maya mencoba lagi menawarkan akan dikenalkan kepada ibunya Maya untuk sekedar menyapa sebentar. Kalian mau turun sebentar tidak? Nggak usah, Mai. Kita di sini aja. Nanti saya kenalkan sama ibu saya. Turunlah dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah yang terlihat sepi. Setelah masuk ke rumah dan menunggu di ruang tamu, Maya pun meminta izin kepada Aji dan yang lainnya untuk memanggil ibunya. Ladya yang gelisah karena merasa ada yang janggal, Jimmy pun menenangkan Ladya bahwa tidak akan lama-lama di rumah ini. Setelah itu, ibunya Maya datang menghampiri mereka ke ruang tamu sekaligus memperkenalkan diri kepada Aji dan yang lainnya. Nama saya Mama Dara, dan sekaligus berterima kasih karena telah mengantarkan anaknya pulang dengan selamat. Setelah itu, Mama Dara mengusulkan untuk mereka tidak langsung pulang karena kasihan dengan bayi yang dikandung Astrid.
dan menawarkan akan memberikan jamuan makanan sebagai tanda terima kasih karena mengantarkan Maya supaya mereka dapat istirahat sebentar di rumahnya sebelum melanjutkan perjalanan. Sebelum dikasih makanan terlebih dahulu, Astrid yang sedang mengandung diberikan minuman oleh Mama Dara yang sudah dicampur racikan jamu pegel linu. Akhirnya makanan sudah siap, Mama Dara mengajak Astrid dan Aji makan. Namun Astrid menolaknya dan meminta istirahat saja. Diantarkanlah Astrid dan Aji oleh Maya untuk istirahat di kamar atas. Sin kembali ke ruang makan, Jimmy, Ladya, Alam, dan Eko, dan ditemani oleh Mama Dara, Maya, Adam, dan Arman. Jimmy menyebutkan hidangannya lezat, bak makanan dan minuman dari restoran bintang 5. Tanpa mereka ketahui, hidangan tersebut telah dicampuri obat tidur. Setelah makanan dilahap, Eko diajak oleh Maya untuk mengikutinya ke ruangan. Dan satu persatu tak sadarkan diri, mulai dari Jimmy, Alam, kemudian Ladya. Mama Dara menyuruh Arman untuk mensekap semua tamunya. Alam yang masih di meja makan tersadar melihat teman-temannya tidak ada. Kemudian dipergoki oleh Maya. Maya sedikit menggoda Alam, akan tetapi dihiraukannya karena sudah mulai merasa janggal dalam keadaan tersebut. Maya pun tanpa pikir panjang mengiris tangannya si Alam. Maya pun terus melanjutkan menyerang Alam dengan pisaunya. Alam berusaha kabur, akan tetapi pintu sudah dikunci. Dan Maya dibantu oleh kakaknya yaitu Adam untuk melawan Alam. Saat Alam sudah kehabisan tenaga dan tetap diserang oleh Adam, Astrid dan Aji yang turun ke ruangan tamu memergoki adegan tersebut. Lanjut, Adam mengejar Astrid dan Aji. Astrid yang berhasil lari dan kabur ke kamar atas berhasil bersembunyi. Sekuat tenaga pintu kamar itu ditahannya oleh lemari. Berganti ke ruangan tempat Jimmy, Ladya, dan Eko diikat untuk menunggu giliran digeprek oleh si Arman. Mereka yang tadinya tertidur disadarkan oleh suara jeritan Astrid. Mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan badan terikat tali, lewat lubang pintu kecil, Ladya melihat adegan sadis dan tragis yaitu Alam yang badannya sedang digergaji mesin oleh Arman, salah seorang anggota keluarga psikopat. Sin pun berpindah ke Astrid yang berada di dalam kamar melihat ke arah jendela dan berusaha meminta pertolongan lewat jendela. Astrid melihat dari balik jendela kamar ke arah halaman rumah ada seorang di luar sana dan berteriak memohon pertolongan. Namun tanpa diketahui orang tersebut adalah si pembeli organ manusia dan menghiraukan Astrid. Tak lama kesakitan karena kontraksi, Mamah Dara memberitahu bahwa itu adalah ulahnya dan akibat dari Astrid meminum jamu pegel linu agar cepat melahirkan. Akhirnya Astrid melahirkan anak seorang diri di dalam kamar. Sin berpindah ke Adam dan Maya yang mengecek ruang eksekusi. Namun hanya ada Arman di sana yang dalam keadaan terluka. Ladya, Jimmy, dan Eko yang berusaha kabur dari ruang tersebut menemukan pintu keluar. Namun ketika mereka melihat halaman rumah, mobil yang mereka tumpangi pun sudah tidak ada. Kemudian Maya datang sambil membawa panah dan menodongkan ke si botak Eko. Eko pun terpanah bagian telinganya. Siu. Jimmy, Ladya, dan Eko yang lari ke arah hutan dan Mamah Dara mengambil alih alat panahnya dan memanah tepat ke tubuh Ladya yang membuatnya pingsan. Hujan turun dan akhirnya Mamah Dara dan Maya masuk ke rumah. Pencarian Jimmy, Ladya, dan Eko dilanjutkan oleh Adam. Di hutan, Jimmy dan Eko yang lari duluan kehilangan Ladya. Kemudian Jimmy menemukan Ladya yang dalam keadaan kesakitan karena dipanah. Tapi Adam menemukannya dan mematahkan leher Jimmy dari belakang. Krok! Ladya pun lari ke arah rumah dan Eko lari keluar hutan sampai ke jalan. Namun di jalan, si botak Eko tertabrak oleh mobil polisi. Selanjutnya Sin berpindah ke Astrid yang keluar kamar menghampiri Aji yang dalam keadaan pingsan. Mama Dara mengambil bayi Astrid di dalam kamar dan membawanya ke dalam ruangan rahasia. Sambil merintih kesakitan, Astrid mengikuti ibu Dara yang membawa bayinya.
dan disusul oleh Aji yang telah sadarkan diri. Di dalam ruang tersebut, Aji terkejut menemukan tumpukan tengkorak bayi. Lalu Astrid menghampiri Aji dari balik tirai dalam keadaan sudah ditusuk oleh Mamah Dara karena mencoba meminta bayinya. Astrid pun meninggal di bangkuan Aji dan Aji mencoba menyerang Mamah Dara. Namun saat adegan gelut Mamah Dara dan Aji, tiba-tiba Maya memanggil Mamah Dara untuk menemui tamu, yaitu seorang polisi yang membawa si botak Eko dalam keadaan pingsan. Polisi tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya datang dan sambil melihat-lihat rumah yang didatanginya itu karena merasa ada yang aneh. Salah satu dari polisi tersebut yang bernama Sony Samba melihat adegan film, yaitu rekaman pada saat Maya, Adam, dan Arman kecil yang dididik untuk jadi seorang psikopat dan menemukan foto bahwa Ibu Dara telah berusia ratusan tahun. Ladia berusaha melawan dengan menusuk mata Arman dengan ballpoint. Dari ruang tamu terdengar jeritan Arman yang ditusuk. Polisi dengan cepat memeriksa ke arah suara itu. Melihat polisi di ruang tamu lengah, Adam yang berada di ruang tamu mencoba mengambil senjata dan mematikan saklar lampu. Satu persatu polisi pun dibunuh oleh Mamah Dara, Maya, dan Adam. Komandan dari polisi tersebut berhasil menembak Maya sampai macleng. Duing! Mendengar tembakan itu, Mamah Dara menghabisi komandan polisi dengan mengebrek kepalanya. Adam pun diperintahkan untuk membunuh Aji, Eko, dan Ladia yang masih hidup. Scene berpindah ke dalam rumah. Ladia mencari temannya yang masih hidup, lalu bertemu Aji dan bayinya. Tak lama Adam datang ke atas untuk membunuh Ladia dan Aji. Kemudian saat Aji hendak digorok, tiba-tiba si botak datang menusukkan pedang ke badannya Adam. Namun Adam tetap masih kuat melawan sehingga Ladia membakar Adam. Saat proses pembakaran, Ladia, Eko, dan Aji pergi keluar sambil membawa bayi. Akan tetapi Adam yang masih hidup setelah dibakar masih berusaha membunuh Aji, Ladia, dan Eko. Akan tetapi Ladia dan Aji berhasil memotong kepalanya Adam. Setelah Adam mati, Mamah Dara mengeksekusi si botak Eko yang masih hidup dengan memotong-motong tubuhnya. Saat Ladia mencari Mamah Dara, tiba-tiba dari balik ruangan datanglah Mamah Dara yang membawa gergaji mesin untuk membunuh Ladia dan Aji. Adegan perkelahian pun terjadi. Tang ting dung, tang ting dung. Saat Aji hendak menolong Ladia, tetapi Mamah Dara membunuh Aji duluan. Alhasil, hanya Ladia dan sang bayi yang tersisa. Ladia berusaha melawan sekuat tenaga sampai pada adegan Ladia mencekik Mamah Dara dan memutuskan kalung Mamah Dara. Ladia pun bergegas ke halaman membawa bayi dalam keadaan lemas dan tak bertenaga. Kebetulan ada mobil polisi yang sebelumnya datang membawa Eko. Dinaikilah mobil tersebut, namun Mamah Dara masih saja hidup dan bergelantungan di pintu mobil. Akan tetapi Ladia dapat mementalkan badannya Mamah Dara dari dalam mobil sampai Mamah Dara mati terpental dan tertimpa pintu mobil. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.